Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang disayangi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kembali kita akan mendengarkan kisah-kisah sahabat dari bab kisah-kisah sahabat dalam kitab Fadilah Amal tentang ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum. Setiap kebiasaan dan tingkah laku para sahabat radhiyallahu anhum patut dipilih dan diteladani. Mengapa tidak? Sebab mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat kekasihnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus dalam generasi dan zaman yang terbaik di antara Bani Adam." Oleh sebab itu, dari segala segi zaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman yang terbaik. Orang-orang yang terbaik adalah mereka yang dijadikan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut beberapa kisah tentang ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah yang pertama adalah kepulangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengantar jenazah dan undangan seorang wanita. Dikisahkan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan pulang dari mengantar jenazah, seorang utusan wanita mengundang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendatanginya. Ketika makanan telah dihidangkan, orang-orang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan menelan makanan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nampaknya daging kambing ini telah diambil tanpa izin pemiliknya." Wanita itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah menyuruh seorang lelaki membeli kambing, tetapi ia tidak mendapatkannya, sedangkan tetanggaku telah membeli seekor kambing. Aku menyuruh seseorang ke sana untuk membelinya, tetapi pemiliknya sedang tidak ada di tempat. Jadi istrinya lah yang menjual kambing itu kepadaku." Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagikanlah daging itu kepada tawanan." Hadis riwayat Abu Daud. Apa hikmah dari kejadian ini, dari kisah ini? Sahabat sekalian, bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpribadi luhur, makanan subhat tersangkut di tenggorokan beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang luar biasa. Pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang rendah pun sering mengalami hal demikian. Kemudian kisah yang berikutnya atau kisah yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tidur semalam suntuk karena sebutir kurma sedekah. Dikisahkan suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memejamkan matanya sepanjang malam. Berkali-kali beliau sallallahu alaihi wasallam membalikan posisi tidurnya sehingga salah satu dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau tidak dapat tidur ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tadi tergeletak sebutir kurma, kemudian aku memakannya karena khawatir kurma itu terbuang sia-sia. Sekarang aku cemas, jangan-jangan itu kurma sedekah." Faidah dari kisah ini adalah kemungkinan besar kurma itu benar-benar milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Namun karena sering datang sedekah yang diberikan orang melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam ragu dan membuat beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir kurma yang dimakan itu harta sedekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam takut ada harta sedekah yang termakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhlak pemimpin kita. Hanya karena perasaan ragu, beliau berkali-kali mengubah posisi tidurnya dan tidak dapat tidur sepanjang malam. Lalu bagaimanakah diri kita sebagai pengikutnya? Ada yang memakan suap, riba, hasil curian, merampok dan macam-macam harta yang tidak boleh dimakan tanpa merasa takut dan cemas, sedangkan ia mengaku sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ketiga adalah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memuntahkan makanan dari hasil perdukunan. Dikisahkan
Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang selalu memberikan sebagian pendapatannya kepada beliau. Suatu hari ia membawa sedikit makanan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu beliau memakan sesuap dari makanan itu. Hamba sahayanya berkata, "Tiap hari engkau selalu bertanya kepadaku dari mana penghasilanku ini, namun hari ini engkau tidak menanyakannya." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Karena begitu lapar sehingga aku tidak sempat menanyakannya. Sekarang jelaskanlah tentang makanan ini." Hamba sahayanya menjawab, "Dulu pada zaman jahiliyah, aku bertemu suatu kaum yang membacakan mantra untuk mereka. Mereka berjanji kepadaku akan memberi imbalan terhadap jasaku. Pada hari ini, aku melewati perkampungan mereka. Kebetulan mereka sedang melangsungkan acara pernikahan. Jadi mereka memberiku makanan ini." Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung berkata, "Kamu nyaris membinasakanku." Kemudian ia berusaha memuntahkan makanan yang telah ditelannya itu dengan memasukkan tangannya ke dalam tenggorokan. Namun karena ia memakannya ketika sangat lapar, makanan itu sulit dikeluarkan. Lalu seseorang memberitahu bahwa ia dapat muntah jika minum air. Kemudian ia meminta dibawakan segelas besar air minum. Beliau langsung meminumnya sampai beliau dapat memuntahkannya. Seseorang berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmati engkau. Semua susah payah ini engkau lakukan hanya karena sesuap makanan." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Meskipun aku harus kehilangan nyawa untuk mengeluarkan makanan itu, aku tetap akan mengeluarkannya. Aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, badan yang tumbuh dengan makanan haram, api neraka pantas untuknya. Aku khawatir jika sebagian dari badanku tumbuh dari makanan ini." Apa hikmah dari kejadian ini, sahabat yang disaudarakan Allah SWT? Masih banyak kisah lain seperti ini tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kebiasaan beliau sangat berhati-hati dalam setiap perkara. Sedikit saja ada makanan meragukan, ia langsung memuntahkannya. Dalam kitab Sahih Bukhari juga terdapat kisah yang mirip dengan kisah tersebut. Diriwayatkan tentang seorang hamba sahaya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pada zaman jahiliyah menjadi dukun atau peramal bintang. Kebetulan ramalannya terhadap seseorang benar-benar terjadi. Orang itu memberinya sedikit hadiah. Dari hasil itu ia memberikan sebagian makanan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia pun mencicipinya, tetapi setelah mengetahui asalnya, ia langsung memuntahkan seluruh isi perutnya. Sebenarnya harta hamba sahayanya itu belum pasti haram, namun karena kehati-hatiannya yang sempurna, ia merasa tidak tenang dengan harta yang subhat. Kisah yang keempat, sahabat yang disaudarakan Allah SWT, yaitu Umar radhiyallahu anhu memuntahkan susu dari hasil sedekah. Dikisahkan suatu ketika Umar radhiyallahu anhu mencicipi susu. Ternyata rasa susunya itu sedikit aneh. Umar radhiyallahu anhu langsung bertanya kepada pembawa susu itu, dari mana dan bagaimana ia mendapatkannya. Orang itu berkata, "Beberapa ekor unta hasil sedekah sedang merumput di hutan. Lalu aku pergi ke sana. Para penggembala unta itu memerah susu dari unta-unta tersebut dan memberikannya sebagian kepadaku." Mendengar hal itu, Umar radhiyallahu anhu segera memasukkan tangannya ke mulut dan memuntahkan semuanya. Para sahabat radhiyallahu anhu selalu risau jangan sampai ada harta yang subhat menjadi bagian dari tubuh mereka, apalagi harta yang haram sebagaimana yang telah merajalela di zaman sekarang. Barang haram masuk ke tubuh kita pun kita tidak peduli. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, demikian 4 kisah yang telah kita dengar bersama. Semoga kisah-kisah ini dapat memberikan inspirasi buat kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melengkapi majelis ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.